Iya. Halo Hai teman-teman. guys. Di sini kita akan lanjut pembahasan kita mengenai 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang dana lomba internasional LPDP. Oke, pertanyaan pertama nih yang paling sering ditanyakan. Pertanyaan pertama nih yang paling sering ditanyakan. Oke. Sebenarnya dana lomba internasional LPDP itu apa sih dan siapa saja yang bisa mengajukannya? Oke. Nah, untuk lomba internasional itu sendiri adalah dana yang disediakan oleh LPDP bagi awardee LPDP, yang mana kalau untuk pengajuan individu mendapatkan 30 juta maksimalnya, dan untuk per tim itu mencapai 100 juta untuk maksimalnya. Di mana yang bisa mendapatkannya adalah individu ataupun tim yang memang masuk ke dalam tahap finalisasi seperti itu, atau final gitu ya, final stage. Dan yang mana teman-teman bisa untuk membaca panduan secara lengkapnya di sini. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana awal hingga akhirnya kita bisa mendapatkan informasi mengenai perlombaan tersebut? Nah, kebetulan ini aku yang dapetin informasi lombanya ya. Itu aku dapetin dari Instagram teman-teman. Jadi aku tadi pakai hashtag gitu. Tapi kalau kita nyarinya di Google itu susah banget sih, nemunya kayak nggak ada kayaknya di Google. Jadi mungkin itu sih dari Instagram. Terus yang kedua, teman-teman bisa cari cek di universitas. Jadi universitas pun kadang memberikan lomba internasional ya. Jadi sebenarnya aku juga udah ikut lomba, ikut seleksi kandidat di UI. Itu lomba internasional ke Hong Kong, tapi cuma masuk ke waiting list gitu. Jadi teman-teman bisa cari di IG maupun dari universitas. Oke, dan for your information, kita adalah satu tim di dalam lomba internasional, yaitu ke Vietnam Ho Chi Minh City. Pertanyaan ketiga, kompetisi seperti apa sih yang memenuhi syarat LPDP agar bisa mengajukan dana lomba internasional? Nah, untuk pengajuan ke LPDP sendiri itu sebenarnya sudah dijelaskan secara lengkap di panduannya. Oke, di panduan. Tetapi yang paling penting adalah harus sesuai juga dengan latar belakang dari pendidikan. Karena nanti ada persetujuan dari LPDP melihat apakah ini memang sudah sesuai proposal yang diajukan atau bentuk lombanya itu apakah sudah sesuai dengan dari perlombaan itu sendiri, dan juga dilihat dari syarat-syarat yang dibuat dari perlombaan. Maksudnya stage apa saja yang kita lewati. Kalau terlalu mudah untuk stage yang kita lewati juga bisa ditolak oleh LPDP. Namun hal ini memang tidak terlalu detail ya dijelaskan di panduan. Betul. Tetapi memang ini pengalaman dari teman saya yang sudah pernah mengajukan perlombaan, yaitu hanya lomba dari mengajukan proposal lalu mereka mendapatkan LOA untuk maju ke final stage. Namun LPDP menolak hanya karena satu stage tersebut. Sedangkan untuk kami sendiri, untuk di perlombaan bisnis yang kami ikutin di Vietnam itu ada beberapa tahap. Yang pertama memang pengajuan proposal, lalu setelah lulus dan penilaian yang kedua adalah untuk membuat video. Setelah itu baru mendapatkan LOA Baru dan masuk final. baru masuk final seperti itu. Jadi ada dua tadi ya, harus latar belakang pendidikannya sama. Dan yang kedua adalah tahapan seleksinya harus yang susah gitu, nggak terlalu mudah biar dia cocok LPDP. Oke. Pertanyaan keempat. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mendaftar kompetisi internasional? Jadi kalau lomba itu ada banyak ya. Kebetulan yang kita ikuti International Business Competition. Tapi ada juga lomba yang lain, baik itu esai ataupun robotik gitu. Jadi sesuai dari jenis lomba, dan kalian harus persiapin prototype atau proposal atau esai yang diminta dengan lomba tersebut. Jadi teman-teman harus persiapin itu dengan matang supaya lulus hingga ke tahap final. Oke. Pertanyaan kelima, bagaimana proses pengajuan dana lomba internasional ke LPDP? Apa saja dokumen yang perlu dipersiapkan? Oke, nah ini balik ya teman-teman ya, kita ada dua pengajuan. Yang pertama adalah pengajuan izin dan yang kedua adalah pengajuan dananya. Nah, kalau terkait dengan dana memang sesuai lagi dengan panduan yang ada, dan apabila hal yang diminta oleh LPDP seperti invoice dan lain sebagainya itu belum tersedia atau belum diberikan oleh tim dari tim lombanya, itu bisa kita minta melalui email. Yang penting disesuaikan kembali dengan panduan-panduan yang ada, dan kalau sudah lengkap itu dipastikan akan di-ACC oleh LPDP. Pertanyaan keenam yaitu, apa sih tantangan terbesar selama mengikuti perlombaan internasional mulai dari persiapan hingga ke pelaksanaannya? Tantangan terbesarnya itu adalah mengenai mungkin yang pertama bahasa Inggris. Jadi yang kesulitan bahasa Inggris ya mungkin harus memperhatikan grammar-grammarnya jangan sampai salah karena ini lomba internasional. Jadi bahasa itu sangat diperhatikan juga ya. Terus yang kedua adalah ya tantangannya mungkin lebih kepada karena kita lombanya di semester akhir, jadi ngebalancein antara waktu tim
dan juga tesis itu agak kesulitan. Jadi ya tantangannya itu adalah ya masalah waktu, masalah waktu dan masalah tenaga kali ya gitu. Jadi tergantung sama teman-teman. Tapi semuanya bakal terlewati. Oke. Pertanyaan ke-7. Apakah pengajuan dana ke LPDP berjalan lancar atau sempat mendapatkan revisi nih? Oke, baik. Kalau untuk pengajuan pertama kan pengajuan izin ya. Kalau pengajuan izin sih kita sekali mengajukan langsung di ACC, tapi kendala waktu yang cukup lama itu sekitar 14 hari ya waktu Lama itu banget ya. cukup lama. Tapi itu memang waktu itu ada terkendala di Tikban ya. Jadi memang lagi ada proses dari LPDP-nya sendiri. Dan yang kedua dari segi pengajuan dana ke LPDP-nya. Nah, ini ada beberapa kali revisi dan itu yang diminta LPDP adalah adanya invoice. Tetapi yang kami masukkan itu lebih ke Receipt. ya receive ya. Jadi itu jadi berbeda. Jadi memang harus disesuaikan lah dengan panduan-panduan yang ada di LPDP. Terus dan trik reimbursement sekalian ya ini ya. Iya. Jadi ya harus detail banget kalau yang diminta receipt dan invoice ya teman-teman melampirkan kedua-duanya. Pertanyaan ke-8. Dari seluruh proses kompetisi, pengalaman apa yang paling berkesan dan paling banyak memberikan pelajaran? Tentunya pengalaman kompetisinya sendiri ya, itu sangat-sangat melatih jiwa kompetisi kita lagi yang udah S2 gitu. Karena pas di sana pun tahapannya ada banyak. Ada tahapan presentasi, proposal case kami, dan yang kedua ada lagi tahapan studi kasus gitu kayak FGD. Jadi bener-bener ya sangat membangkitkan jiwa kompetisi lagi. Dan di sana juga kita bertemu dengan teman-teman baru, membangun networking dari teman-teman dari luar negeri, ada dari Thailand, Vietnam, dan banyak lagi. Dan itu benar-benar jadi pengalaman yang luar biasa sih, karena belajar banyak hal. Pertanyaan ke-9, menurutmu apa kesalahan yang paling sering dilakukan awardee ketika ingin mengikuti kompetisi internasional atau mengajukan dana lomba LPDP ini? Kalau menurut aku kesalahannya adalah mengajukan aja tanpa terlalu membaca detail persyaratan. Ya jadi yang penting udah kita ajukan dulu. Tetapi sebaiknya kalau bisa supaya tidak mendapatkan revisi berkali-kali, itu harus disesuaikan saja dengan yang diminta oleh LPDP. Supaya pengajuan kita jadi lebih lancar. Mungkin menurutku itu sih. Oke. Pertanyaan ke-10. Kalau ada award di LPDP yang masih ragu untuk mengikuti kompetisi internasional, apa nih yang ingin kamu sampaikan kepada mereka semua agar mau untuk mengikuti perlombaan? Oke. Lagi-lagi tipsnya coba, kan harus coba. Karena kalau nggak coba nggak bakal tahu. If you don't try, we never know. Jadi ya something happen for a reason. Jadi walaupun gak lulus juga ya pasti ada alasannya gitu. Jadi jangan takut mencoba dan coba-coba lagi gitu. Dan ingat ya teman-teman, dana lomba ini sangat besar. Betul. Conference cuma 15 juta. Yang lomba ini kalian bisa dapat 30 sampai 100 juta. Jadi rugi banget kalau enggak. Nah, tips aku tambahan lagi adalah kalau bisa nih teman-teman mencari negara yang lebih bagus, maksudnya negara yang lebih jauh dengan kan 300 juta ya buat 3 atau 4 orang lah. Teman-teman lebih memanfaatkan itu lebih baik. Karena pas kami di Vietnam kemarin, kami habis sekitar kayak 15 juta per orang. Karena kan sistemnya ini ya, at cost ya, jadi sesuai pengeluaran. Jadi teman-teman tips dan tambahan aku adalah cari lomba negara yang sejauh-jauhnya. Karena kalau kita cari negara yang bagus itu lebih banyak pelajarannya ya. Dan Vietnam itu juga negara yang bagus banget ya. Negara yang ternyata juga lebih apa udah disebut gitu, kayak lebih maju gitu, udah mulai maju loh gitu, dari kayak mirip-mirip kayak Jakarta tapi mungkin lebih maju karena mereka sangat gencar gitu pembangunannya. Jadi kayak banyak belajar deh dari negara, jalan-jalan ke negara-negara ini. Tadi ya kalau aku sih mungkin supaya teman-teman bisa mencairkan dana, yang paling ditakutkan itu adalah memang dari persyaratannya adalah masuk final stage ya. Jadi membaca final stage, apakah ini hanya yang dibiayain adalah juara 1, 2, dan 3? Tidak ya teman-teman. Bahkan untuk di kami, untuk final stage-nya itu mencapai sekitar 25 grup yang diundang, dan memang yang sampai ke Vietnamnya adalah sekitar 10 sampai dengan 15 grup yang datang. Nah, jadi jangan takut dengan persyaratan final stage, teman-teman coba aja dulu, kalau memang udah rezekinya pasti bisa. Itu dia 10 pertanyaan yang sering ditanyakan untuk dana bantuan lomba internasional. Kita akan lanjut ke video part ketiga tentang dana publikasi internasional. Next video.